Jadi pas kawan gue keluar ini, dari penglihatan kawan gue ini ada orang di dalam cool room itu. Cuma pas dicek melongo sama yang jaga, nggak ada sama sekali bang. Nah dari cerita kawannya dia ini, badan dia udah pucat dan dia kerja kondisi tangannya geter. Di situ awalnya leader gue udah notice, lu kenapa? Gak apa-apa pak, aman. Anaknya bisa dibilang almarhum ini keras kepala bang. Ada OB yang manggil leader gue. Kalau dia itu kejang-kejang. Pas gue balik badan, mata gue tuh notice ada bisa dibilang apa ya? Jerigen bang. Jerigen warna putih tuh susunan tinggi. Kata gue, cuma kok ini ada keset warna kuningnya. Itu bener-bener bentuk guling. Aduh, dan badannya gimana ya? Setengah kotor. Untungnya apa ya? Mukanya nggak kelihatan jelas lah bang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Lautan Mistis seperti biasa bersama gue Rizko. Kali ini kita kedatangan satu narasumber yang mau cerita tentang pengalamannya ketika kerja kurang lebih 1 tahun di perusahaan di bidang daging. Jadi gimana pengalaman narasumber kita kali ini? Kita sapa dulu, samping gue udah ada Bang Ali. Halo Bang Ali. Halo bang. Datang lagi kedua kali nih Bang. Iya bang. Kali ini kali ini mau cerita tentang pengalaman kerja di tempat daging. Perusahaan, iya betul bang. Tempat di pembuatan steak yang ada di Jakarta Utara lah. Oke. Itu gimana tuh bang, cerita sedikitnya? Jadi gimana ya bang ya, campurannya ini ada mistisnya, ada juga dukanya lah bang. Dukanya, oke. Jadi apa ya, sebelum gua masuk juga dari kawan-kawan gue yang senior, ngasih tahu kalau emang tempat itu udah nggak beres, maksud apalagi daerah gudangnya ya. Karena itu kan ada gudang, ada cool room tempat penyimpanan daging. Nah di situ gua denger lah kuping-kuping kalau banyak yang lihat, apalagi yang masuk malam. Nah di 5 bulan gua kerja di situ ada kabar duka lah. Salah satu rekan kerja gua yang meninggal pada saat kerja. Oh oke. Jadi memang dari awal dari notice ini tempat memang agak ada sesuatu ya. Betul. Oke, siap. Nah, lanjut ceritanya bang. Oke, sebelum mulai cerita, gue mau ingetin ke kalian, buat kalian belum subscribe channel Lautan Mistis, bantu kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan juga buat kalian yang mau jadi narasumber di Lautan Mistis, cara gampang banget, langsung aja kontak WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah video ini. Jadi nggak usah pakai lama lagi, langsung kita simak cerita dari Bang Ali. Jadi gimana ceritanya bang? Waktu itu di tahun 2023 ya, posisi gue lagi nganggur bang. Nah gue alhamdulillah lah dapet rezeki ya kan. Ada kawan yang ngajakin gue buat ngelamar kerja. Kebetulan di tempat itu nggak jauh dari rumah, lagi buka lowongan banyak ya. Di tanggal 20 itu gue datang bang ke salah satu pabrik pembuatan steak. Kan gue ngelamar, singkat cerita interview. Selesai interview alhamdulillah gue dapet WA, dapet panggilan. Jadi besoknya langsung disuruh kerja. Alhamdulillah ya. Di tanggal 21 itu gue masuk bang. Nah gue dapet di divisi produksi. Jadi operator. Jadi tugasnya itu kayak cutting, proses ngebentuk pembuatan steak lah. Dari daging utuh sampai kita customer request. Oh udah dibentuk, tinggal dibentuk. masak Jadi gitu kita ya? tugasnya yang ngebentuk sesuai permintaan customer. Oke. Gitu. Dari awal sebulan sampai 3 bulan gue kerja di situ, alhamdulillah bang, gak ada kejadian apa-apa. Karena emang gue dimasukin di pagi. Tim gue itu pagi karena di situ ada 3 shift. Pagi, shift 1, shift 2 itu siang, dan shift 3 itu malam bang. Nah
di bulan ketiga atau bulan keempat gue lupa, alhamdulillah dapat penilaian tim gue ini paling bagus bang dari ke antara 3 tim ini. Dan gue dipercaya masuk malam karena yang di shift pagi itu biasanya yang dipantau sama kayak SPP, tim leader, sama bahkan owner lah, ya kan, untuk proses pembuatannya. Dan tim gue ini alhamdulillah dipercaya buat job desk malam, karena itu yang malam prosesnya banyak lah bang, bisa dibilang pekerjaannya agak banyak. Nah singkat cerita akhirnya gue masuk malam lah di situ lah, ya kan. Seminggu pertama aman, 2 minggu pertama, nah setelah kurang lebih hampir sebulan lah gue masuk malam. Di situ gue juga udah ngalamin, maksudnya apa ya, kayak dengar dari kawan-kawan gue lah, kalau ke gudang jangan sendirian, jangan suka tidur di gudang, jangan berisik, jangan ngomong jorok. Gue masih nggak percaya bang, karena emang gue juga nggak pernah aneh ya kan. Kalau belum ngalamin sendiri gimana sih, udah cuek aja, ya kan. Nah satu kejadian yang gue alamin pertama itu bang, ketika itu gue ngambil plastik pouch buat packaging, kan, buat ngepack apa namanya produk lah. Di situ di gudang itu ada yang jaga bang, sebut aja namanya Pak Robi, penjaga gudang. Nah di pas gue ngambil itu packaging, otomatis kan gue harus izin lah sama yang jaga ya kan. Nah kebetulan Pak Robi ini jaraknya sama gue itu 10 meter bang, dan dia posisinya madep belakang kayak lagi nyatetin sesuatu. Nah dari penglihatan gue ya, nah pas gue balik lagi gue teriak sama dia bang, ke Pak Robi itu, Pak saya ngambil pouch ya kan, nggak jawab tuh. Pas gue keluar gudang, si Pak Robi itu keluar bang, pas-pasan sama gue dari arah depan. Gue bengong di situ, diem. Pak tadi lu di dalam? Gue bilang kayak gitu. Di dalam mana? Gue dari depan habis rebaan di musola. Gue diem bang di situ. Nggak bener nih. Gue berusaha kayak gimana ya, bodo amat, cuma kepikiran. Wah, kok benar yang dibilang kawan-kawan gue ya kan. Ya gue masih gimana ya, awal kejadian itu masih berusaha buat inilah, apa namanya, positif ya kan, ngebiarin aja. Nah itu singkat cerita kurang lebih sebulan lah gue masuk malam bang. Di situ ada salah satu kejadian lagi yang ngalamin ini kawan gue bang, tim gue. Jadi daging itu setelah diproduksi kita harus apa namanya bekukan ya, ada namanya ruangan itu cool room bang. Jadi kayak ruangan apa ya, pendingin freezer gitu ya. yang gede itu bang, ya kurang lebih gedenya 5x5 lah. Lumayan gede bang. Di situ ada yang jaga juga, yang tadi gue bilang bang, di tiap apa cool room itu ada yang jaga masing-masing 1 atau 2. Kalau malam itu paling 1 lah. Ya kan. Kawan gue itu naruh daging. Di penglihatan kawan gue itu ada karyawan bang di ujung yang lagi naruh daging juga sama. Dia keluar otomatis pintu nggak ditutup dong. Dari penglihatan kawan gue, ditegur lah sama yang jaga. Misalnya, bang maaf bang ini pintunya tutup lagi ya kan, karena itu ada SOP-nya bang. Berapa detik, kurang lebih 10 detik pintu itu nggak ditutup, apa namanya, kalau misalnya ada pencetan otomatis itu bunyi bel bang. Begitu, karena suhunya menurun. Ya jadi pas kawan gue keluar ini, dari penglihatan kawan gue ini ada orang di dalam cool room itu. Cuma pas dicek melongo sama yang jaga, nggak ada sama sekali bang. Akhirnya mereka berdua ini kecot atau debat lah. Cuma gue nggak tahu kayak gimana. Intinya dia keluar itu kayak masang muka kesel. Ceritalah di situ kejadiannya. Lah gue orang pada ketawa bang. Lu ngantuk kali, ngapa sih lu belum ngopi, ya kan? Udah tuh bang, ya kan, sebulan pertama hampir 2 bulan, gue lagi sama kawan gue bang ngalamin. Kali ini lagi capek-capeknya ya bang ya. Dan itu kerjaan sih alhamdulillah kelar cepet. Kurang lebih di jam 3 itu gue selonjoran bang di gudang. Karena emang di gudang itu jarang apa ya, kita bisa tidur tanpa ketahuan CCTV. Jadi ada space lah yang nggak ketahuan. Karena emang kalau tidur sembarangan ketahuan CCTV kena SP bang. Pasti. Bahkan bisa di-cut. Pasti ya. Gitu. Itu yang masuk malam rentannya. Dan di situ gue bisa rebaan lah. Singkat cerita kurang lebih di jam 3:30 hampir pagi tuh bang posisi. Gue lagi posisinya depan-depanan sama kawan gue lagi ngobrol. Entah ngobrolin apa gue lupa. Di penglihatan ekor mata gue sama kawan gue ini notice di kurang lebih 15-10 meter lah. Ada rak bang yang berdiri. Itu ada orang ngintip bang. Tapi bentuknya hitam semua. Jadi telat posisinya, misalnya ini rak ya bang ya. Dia itu telat kayak
kayak begini. Yang gue lihat itu hitam. Dan gue nggak bukan gue doang yang notice. Kawan gue juga notice. Di situ langsung lihat-lihatan gue bang. Anjir. Kawan gue narik langsung buru-buru ke depan bang. Di situ gue udah bener-bener nggak bisa ngomong entah apa. Dengkul pun lemas karena emang bener-bener gimana ya bang. Itu bener nyata, cuma gue nggak tahu itu wujudnya apa. Karena yang gue lihat itu hitam dan gue tanya ke kawan gue pun sinkron. Yang dia lihat itu hitam semua. Berdua ngeliatnya? Berdua bang, bener-bener berdua. Jadi kita lagi ngobrol nih, kayak ada sesuatu yang gerak, maksudnya di ekor mata kita kan kelihatan tuh. Cuma dia telat, kayak pas kita ngelihat aturannya udah gini. Kurang beberapa detik itu kelihatan jelas banget bang. Gue nggak tahu itu bentuknya apa, ya kan. Akhirnya di situ gue panik sendiri, cerita rame lagi tuh lah. Ke anak pagi di situ. Nah kata si Pak Robi ini, lu mau udah kayak gitu aja dibikin rame, gue mau udah biasa. Jangan disamain lu lah Pak, kata gue. Namanya gue baru ya kan. Kalau ini namanya Pak Robi udah senior bang. Umurnya juga udah lumayan tua lah. Di situ dia. Udah tuh bang, singkat cerita ya kan. Di sini gue kurang lebih kalau nggak salah 6 bulan lah bang. Nah di sini ada kabar duka juga nih bang. Ya kan. Jadi ada salah satu kawan gue, sebut aja namanya Jericho. Dia itu penjaga cool room yang gue bilang tadi bang. Kalau kita misalnya mau ngambil daging yang sesuai di PO atau pesanan customer, kita itu pesannya ke si almarhum ini, si Jericho. Ya kan, misalnya kita kayak butuh berapa ton nih buat produksi satu tim. Dan nanti dia yang nyiapin, dia yang nimbang, dia yang ngeluarin. Gitu bang. Jadi dia itu masuk pagi. Pas-pasan sama gue yang masuk malam bang. Di situ. Gue balik, dia masuk. Nah dari cerita kawannya dia ini, badan dia udah pucat dan dia kerja kondisi tangannya geter. Di situ awalnya leader gue udah notice, lu kenapa? Gak apa-apa Pak, aman. Anaknya bisa dibilang almarhum ini keras kepala bang. Bener-bener keras kepala. Leader gue udah nyaranin, udah lu kuat gak? Muka lu udah pucat. Enggak apa-apa bang, gue paling butuh duduk doang nih, pengen minta kerokin, gak apa-apa ya bang ya. Kata si almarhum ini. Akhirnya dia duduk di meja leader sampai dia teriak-teriak katanya tuh bang, minta nyari uang koin buat minta kerokin. Nah pas udah dapet, kawan gue ada salah satu yang pengen ngerokin, cuma dia bilang nggak jadi. Di situ nggak lama kemudian lari dia ke toilet. Katanya sih muntah di situ. Nah baru leader gue notice lagi, akhirnya diomongin lah tuh bang ke dia, lo kalau misalnya nggak kuat udah pulang aja, jadi dipaksain. Nggak bang, gue paling butuh rebahan doang ini, gue belum tidur sama belum sarapan dari pagi. Kayak gitu. Akhirnya dia mutusin buat istirahat di luar. Di situ ada musola bang, musola kecil. Dia tidur di situ dan nggak lama ada OB yang manggil leader gue. Kalau dia itu kejang-kejang, badannya semua pada biru, kejang-kejang. Ya di situ. Akhirnya leader gue ini sama kawan gue ini nganter lah bang beliau ke rumah sakit. Dan kondisi dia masih pingsan, belum sadar. Ya kan, pas udah mau nyampe rumah sakit, nah di situ dia udah sadar. Dia nanya, masih ngelantur lah omongannya ya kan. Ini gue mau kemana? Udah lo diem kan, ke rumah sakit. Sadar tuh bang, udah bang, masih dirangkul ya kan. Nyampe di UGD, udah tuh bang dijelasin lah sama leader gue kurang paham ya ngejelasin kayak gimana. Dan kata dokter ini butuh penanganan yang bisa dibilang penanganan serius dan butuh tanda tangan bang. Nah leader gue ini bisa dibilang udah emosi lah, karena emang udah parah bang kondisinya. Dan keluarga lama datangnya, pasti butuh waktu. Akhirnya leader gue ini ngambil alih buat tanda tangan berkas. Ya kan, setelah tanda tangan baru mau ditanganin bang. Katanya sih mau dimasukin apa gitu ya, kayak dari hidung atau apa. Selang gitu. Betul. Di situ langsung meninggal bang, kawan gue. Di situ pun gue langsung kaget. Bener-bener itu suatu perusahaan bener-bener gempar lah bang. Itu pagi gue balik bang, itu masih seger, ibarat kan masih normal lah. Kayak pucat doang paling. Saya dengar kabar karena dia habis begadang, katanya sih mohon maaf ya bang ya, itu malamnya dia minum.
Oke. Begadang, terus paginya nggak sarapan berangkat kerja. Nah kan dia kan di tempat dingin bang, itu tuh minus 20 derajat cool room, ya kan. Namanya cool room mungkin masuk angin, ada yang bilang angin duduk, entah jantung. Ya rawan ya. Intinya begitulah. Nah kawan gue juga ini banyak yang bilang kalau dia mau dibawa ke rumah sakit lebih awal mah masih ya, bisa selamat. Mungkin ya bang ya kan gak ada yang tahu. Iya. Karena beliau ini si almarhum ini keras kepala mungkin ya. Udah ajalnya ya kan. Udah waktunya ya. Betul. Udah tuh. Setelah beberapa hari meninggalnya rekan kerja gue inilah, ada bukan salah satu ya bang ya, beberapa kejadian janggal bang. Langsung rame lah. Kayak kawan gue ini banyak yang ngeledek. Awas lu, hati-hati maksudnya. Kalau di cool room sendirian, nanti disengin lu. Emang si almarhum ini bisa dibilang orangnya fun lah bang. Satu fun, kedua rame, ketiga jahil. Nah pokoknya orang asik ya. Orangnya asik bener banget. Nah, di salah satu itu masuk pagi yang bikin rame. Jadi setiap pagi itu ada orderan bang. Buat para customer, ibaratkan kita PO misalnya pesen 1 dus. Saya contohin ya bang ya, kayak sirloin, pesen berapa dus, dan tomahawk berapa dus, itu disiapin lah. Harus jam 6 itu harus disiapin dan jam 8 diantar. Nah, karena shift 1 itu masuk jam 6, ya kan, itu buka cool room bang. Baru pengen nyiapin buka cool room, itu PO-an pas dicek udah rapi bang. Pesennya udah rapi. Udah rapi, tinggal dipindahin, naikin ke mobil. Di situ bingung. Nanya lah kasih malam. Ini lu udah nyaterin sesuai PO, aman gak nih? Anak malam gak ada, maksudnya pada bingung. Yang ngerasa? Gak ada yang ngerasa bang. Pada ketawa lah di situ, nyampe ke mulut ya kan. Akhirnya atasan gue ini bisa dibilang sebodo amat. Cuma kayak leader gue ini kayak kepo apa, yang tadi maksudnya pengen ngecek CCTV. Cuma kan CCTV itu gak ada di dalam cool room bang. Adanya di luar, ya otomatis kena. Pas dibuka dong emang barang itu udah ada di dalam. Dan ini gak kesorot ya? Gak kesorot. Begitu. Namanya owner gue bisa dibilang yang punya perusahaan ini orang luar ya bang ya. Cuek gitu. Satu cuek, kedua gak percaya lah sama hal-hal kayak begituan ya kan. Skeptis ya. Betul. Nah setelah itu udahlah rame tuh bang. Udah langsung pada tertuju ke si almarhum ini. Ya kan. Nah singkat cerita kurang lebih 7 bulanan gue kerja di situ. Ya, walaupun banyak gangguan kayak gitu, bisa dibilang kerjanya asik lah bang lah. Lingkungannya enak bener, kawan-kawan gue enak. Nah ada lagi kejadian bang di sini. Dan ini yang bener-bener bisa dibilang apa ya, fatal lah. Karena gue pernah cerita juga kan sebelumnya, karena gue paling takut sama pocong. Yang sebelumnya kan pocong nih cerita. Betul bang. Nah ini gue bener-bener hampir pingsan. Lagi itu gue selesai main bonso atau main mesin bang, kelar produksi, balik lagi gue packaging tuh bang. Nah kelar packaging harus di pack pakai kardus. Lagi-lagi kardus itu ngambilnya di gudang bang. Ya di gudang ini gue ambil ke gudang karena gue udah izin sebelumnya. Pak Robi itu emang kalau ini ngebantuin bang kalau masalah packing. Gue udah nanya, Pak gue ngambil kardus ya, ambil aja. Dibilang nggak ada orang, karena emang Pak Robi juga sebenarnya walaupun udah senior dia agak takut bang kalau sendirian di gudang, makanya dia bantu untuk produksi. Ya kan di luar rame-rame. Akhirnya Pak gue izin. Nah dari pandangan gue ini kan mata gue minus bang, gue nggak pakai kacamata waktu itu karena di tempat dingin ya kan. Gue ngambil kardus, pas gue balik badan, mata gue tuh notice ada, bisa dibilang apa ya, jerigen bang. Jerigen warna putih tuh susunan tinggi. Kata gue, cuma kok ini ada keset warna kuningnya. Gue maju jalan 3 langkah, bentuk bang. Itu bener-bener bentuk guling. Dan badannya kayak gimana ya, setengah kotor. Untungnya apa ya, mukanya nggak kebentuk, nggak kelihatan jelas lah bang sama gue. Di situ bener-bener gue udah nggak bisa gerak. Beberapa detik dengkul gue udah lemes. Untungnya gue nggak pingsan bang di situ. Ya kan, gue bener-bener langsung lari. Kardus nggak jadi gue ambil, gue banting. Udah di situ gue langsung ke kamar mandi bang. Bengong beberapa menit. Gue mikirin kan, gila, bener nggak nih yang gue lihat? Ya kan, gue nggak mau cerita kan, percuma cerita juga, ujung-ujungnya jadi bahan kolok-kolokan. Ya kan bang. Namanya gue lagi panik, udah
nggak beres nih kan. Akhirnya beberapa hari kemudian gue minta tuker tim bang yang di shift pagi. Nah sebelum gue masuk itu gue ceritain semua, Pak gue kemarin liat pocong Pak. Di situ kata Pak Robi, di mana Li? Di ujung palet yang tempat regen gue bilang. Nah di situ gue udah beberapa kali, cuma emang dia jarang. Kata si Pak Robi ini gue dengar dari dia ya kan, jarang. Yang paling gue sering lihat itu kuntilanak. Nah karena kuntilanak ini gue malah belum pernah ngeliat bang. Cuma yang ngintip itu gue nggak tahu ya sosoknya apa. Karena siluet ya. Karena bentuknya itu hitam, ya kan. Nah gue masuk pagi itu gue lembur bang di salah satu gue di ACC ini pindah tim, ya kan kurang lebih masuk ke 8 bulan lah. Di situ gue masuk pagi. Nah karena orderan waktu itu kalau nggak salah mau lebaran deh bang, ya kan. Di bulan apa itu? Gue lupa mau lebaran, kondisinya PO-an lagi rame. Gue diharuskan lembur. Nah balik lagi tuh bang, gue harus naruh daging untuk dibekuin ke cool room. Karena posisi itu mau maghrib, nggak ada yang jaga bang. Jadi gue ngambil kunci sendiri buat buka itu cool room, ya kan. Itu gue naruh daging bang. Jadi pas gue naruh daging itu bang, pas gue keluar cool room, gue ngeliat di arah mesin sebelah kanan gue jarak kurang lebih 15 sampai 20 meter lah. Di situ gue ngeliat baru sosok kuntilanak yang dibilang Arobi, ya kan. Ya Allah, apalagi di situ gue lari sampai gue jatuh bang, ngejeledak. Karena di situ makanya sepatu boot ya kan. Itu gue ngejeledak 3 hari gue izin bang. Itu karena ankle gue sini kesleo. Aduh, 3 hari. 3 hari gue izin di situ karena emang gue bener-bener panik. Ya kan, gue nggak cerita juga bang sama kawan-kawan gue karena nggak penting juga cerita, malah yang ada jadi bahan olok-olok, ya kan. Gue tuh selalu cerita ke Pak Robi, udah sama kawan gue itu yang tahu dah, yang kata gue ngeliat siluet hitam itu udah silent bang, nggak cerita-cerita, ya kan. Paling leader gue yang tahu, ya kan. Udah tuh, Pak kayaknya ini gimana ya Pak ya, sebenarnya ini tempat bekas apa sih Pak? Dia akhirnya ngasih penjelasan lah ke gue bang, Li namanya setiap tempat itu kan pasti ada, apalagi ini gudang, terus kita akan produksi pembuat daging, ya kan, yang mengundang misalkan bau, karena gue kurang paham ya bang ya. Ini penjelasan dari Pak Robi, udah gitu daging kan lembab, mengundang bau yang bikin makhluk halus pada inilah nimbrung di situ. Udah kita mah masing-masing aja Li, intinya yang penting maksudnya sebelum kerja udah baca doa aja. Nah ini ada salah satu lagi bang yang belum gue ceritain, cuma ceritanya ya agak ekstrim lah bang lah. Di sini. Jadi salah satu SPP gue ini jadi kayak pengawas lah, penanggung jawab area. Itu kurang lebih di jam 8 lagi produksi daging slice. Jadi dia itu nggak sengaja bang, ada daging nyangkut di mesin. Dia mau ngambil, tangannya kedorong bang. Dari, mohon maaf ya kalau emang ini, dari sini sampai sini tulangnya udah black bang. Kecelakaan kerja ya berarti. Betul, kecelakaan kerja. Dan itu udah kayak bener-bener mulut ikan hiu lah kebelahnya. Kayak gitu. Bisa dibilang apa ya? Kita nggak ini dikit aja, maksudnya kayak ngantuk. Bener-bener itu harus teliti bang, karena kita emang dihadapin dengan benda tajam semua, kayak misalnya kayak pisau, mesin bonso ya kan, yang kayak gergaji itu bang. Dan yang ketiga itu mesin slash itu. Di situ bang. Resikonya tinggi di situ ya. Bener-bener tinggi bang. Kayak gitu. Awalnya gimana ya? Gue juga kurang tahu ya cerita, karena gue diceritain juga. Katanya dia lupa matiin mesin, karena kan emang SOP-nya itu sebelum mengambil gumpalan daging bang, harus dimatiin mesin. Gue kurang tahu dia lagi entah ada apa ya kan, itu diambil. Padahal katanya cuma ini doang bang, maksudnya kayak meleset doang lah, nggak nyampe ke dalam, ya kan. Tapi kepotongnya hampir setengah jari. Aduh ya Allah, jempol tuh. Itu hasil rongsenannya ada sampai semua tahu di grup. Akhirnya 2 bulan beliau dicutiin lah bang. Begitu. Nah setelah kejadian itu, nah di kurang lebih di 9 bulan atau 10 bulan, nah perusahaan gue ini gimana ya bang ya,
ganti alih buat ke perempuan semua bang, karyawannya. Jadi termasuk gua atau yang lain tim gue ini pada kena pemberhentian kerja lah di bulan ke-9 itu. Nah ya paling gitu sih bang cerita gua. Berarti sekitar 9 bulan ya? Iya kurang lebih 9 atau 10 bulan gue lupa bang. Tepat pastinya. Kurang lebih lah. Kurang lebih, betul. Terakhir berarti karena pergantian karyawan ya? Iya betul. Jadi perempuan semua. Itu maksudnya kenapa harus perempuan semua? Nah karena gue nggak tahu ya bang ya. Karena di situ juga ada pergantian SPP. Gue nggak tahu visi misinya apa bisa diganti perempuan. Kebijakan baru. Betul. Awalnya gue juga karena udah nyaman ya walaupun tempatnya nggak beres. Tetap gue nyaman bang karena satu ya gue punya keluarga, maksudnya lingkungan temennya udah kayak keluarga ya kan. Kerjaannya juga maksudnya enak walaupun banyak resiko yang tinggi ya. Udah gue bener-bener kesel lah bang lah di situ. Masih belum terima ya kan ya, tapi mau gimana lagi ya. Udah kebijakan ya kan, kita mah ikut aja lah. Ikut aja gitu. Udah bukan rezekinya. Iya. Tuh ya udah sampai segitu sih bang cerita gue di perusahaan itu. Nah, jadi kan diceritain pertama nih yang dari almarhum yang jaga di coolroom nih. Iya, almarhum. Nah, dia maksudnya jaga coolroom itu dijaga di luar coolroomnya atau jaga di dalam coolroom? Nah, itu dia bang. Jadi itu dia kurang lebih di dalam sama di luar juga bang. Jadi penanggung jawab semua coolroom area itu, luar dalam. Jadi di PT gue ini kurang lebih ada 7 coolroom. Ya, kebetulan si almarhum ini coolroomnya yang udah jadi PO, maksudnya yang udah di packing semua lah daging-dagingnya, yang udah dikerdusin, yang siap kirim ke customer. Dia nyiapin aja nih. Betul. Jadi tugas dia itu sebenarnya yang kalau yang malam masukin barang yang dari habis diproduksi dimasukin. Nah tugas yang pagi itu nyiapin PO buat kirim ke customer. Oke. Coolroom ini di tempat almarhum jaga tuh minus 20. Ya betul bang. Kebayang gitu ya, tuh kita pakai AC 16 derajat kan gimana itu gitu. Bener bang, kurang lebih 10-15 detik aja itu tangan udah bener-bener geter bang di dalam. Kalau nggak pakai APD ya, alat pelindung diri, itu bener-bener geter bang. Nah standarnya tuh kalau misalkan stay di dalam coolroom tuh berapa lama biasanya? Nah kalau yang maksudnya sesuai SOP pakai APD lengkap ya bang, itu aman? Itu 5 menit dong bang. Iya minus 20 derajat. Betul. Ya. Makanya disarankan itu setiap ngambil PO itu harus ada pengawasan bang. Begitu, karena takutnya kan yang lama di dalam itu harus disortir orangnya, ganti-gantian. Apalagi ngambil barang banyak terus berat ya kan. Lebih lama di dalam. Betul. Begitu sih bang. Iya resiko tinggi. Jadinya ya almarhum, apalagi malamnya begadang sampai pagi kurang tidur dan gak makan gitu ya. Ya itu memang udah waktunya juga ya. Betul. Almarhum. Oke. Nah terus untuk sosok yang Pocong dulu nih berarti. Betul. Kan? Iya bang. Berarti selama 9 bulan ngeliat sosok Pocong sekali aja. Iya itu bang, benar-benar sekali aja. Dan gua nggak bakal mau lihat lagi juga bang. Jangan sampai ya gitu. Di situ yang untungnya ya karena emang mata gua minus, gua bersyukur juga. Gua nggak bisa ngeliat muka ya jelas. Itu pun butuh waktu untuk dia ngebentuk. Betul. Itu pun gua ngeliat bentuknya yang kayak begitu aja. Kurang lebih seminggu bang. Gua baru bisa, maksudnya benar-benar hilang lah dalam pikiran gua. Buat karena gue emang paling suges bang kalau ngeliat pocong. Yang sebelumnya dicerita sebelumnya juga pernah gue ceritain kan, sampai gue pingsan. Betul, itu karena sosok jelas banget. Dan yang kedua ini di pekerjaan gue 4 stick ini, untungnya ya cuma bentuknya aja yang gue lihat. Sosok wajahnya yang gue lihat sih pada saat itu cuma hitam dan nggak bentuk mukanya karena jauh. Untungnya gue masih bisa kontrol diri dan nggak pingsan lah. Sempet kabur ya. Itu bang. Terus juga kalau untuk yang sosok kuntilanak kabur, cuman ya di situ gua kecelakaan. Nah ketika kecelakaan berarti kan ngeliat sosok nih, kabur, keseleo nih jatuh gitu kan. Nah itu maksudnya ketika jatuh itu tetap kita ngeliat ke belakang atau tetap yaudah bodo amat kabur paksain? Enggak bang, jadi gua refleks sempat nengok bang, karena gue jatuhnya ngesot duduk ya kan, arah ke belakang. Itu gue udah nggak ngeliatin sosok itu bang. Dia hilang? Gue nggak tahu, pokoknya gue ngeliat ke belakang, cuma nggak mau ngeliat ke sosok itu, karena dia itu persis di samping mesin bang.
persis di samping mesin yang gue lihat itu jelas banget. Walaupun jarak 10-15 meter, itu kan itu tempatnya terang ya bang ya. Bener-bener terang, itu bener-bener bentuk, bisa dibilang padat lah bentuknya. Jelas itu. Jelas bang. Makanya di situ gue langsung lari. Nah, karena di situ licin, tempatnya lembab, dan gue pun kan SOP-nya pakai sepatu bot ya bang ya. Safety shoes ya. Ya betul, safety shoes. Gue di situ birit-birit, akhirnya gue jatuh lah di situ karena ada di situ kubangan air bang, kayak selokan. Gue keselandung itu, nah kesandung situ keseleo. Nah itu maksain diri ngesot larinya, maksudnya tetap jalan kepincang-pincang. Oke. Ya gimana caranya tetap kabur gitu ya? Pokoknya gue kabur bang. 3 hari ya, izin. 3 hari kurang lebih. Padahal itu ya bisa dibilang ya gue belum sembuh amat lah. 3 hari karena emang gue nggak enak ya kan, karena kerjanya juga kan yang gue yang main tangan, nggak banyak jalan. Karena emang gue ngargain leader gue aja, udah masuk lah 3 hari. Itu kurang lebih ya normal lagi gue seminggu lah bang bisa. Udah nggak bengkaknya. Udah pulih ya? Betul, udah pulihnya. Gitu sih. Oke. Nah kalau untuk yang sosok hitam kan ngeliatnya berdua tuh. Betul. Berarti ini yang awal ya? Iya, yang awal bener-bener gue ngeliat itu bang. Bulan kedua lah ya? Iya. Itu. Nah temen juga bungkam nih, maksudnya nggak ngomong kemana-mana kalau temen sama Bang Ali ngelihat sosok hitam itu. Iya. Paling dari semua tim gue ceritanya pertama yang gue bilang ke Pak Robi, terus kedua sama leader gue, sama salah satu kawan gue lah. Di situ yang gue ceritain. Karena emang gue juga maksudnya cerita ke Pak Robi ini butuh pengetahuan bang, apa sih ini begitu. Sharing sekalian. Betul. Apakah takutnya gue ada salah di tempat itu ya kan, gue nggak tahu. Nah tapi penjelasan Pak Robi ini ya emang di situ sering lah, dari cerita dia juga ngelihat, udah nggak kaget kalau dia gitu sih bang. Pak Robi ini jarak umurnya sama Bang Ali jauh bang, bisa nyampe 20 tahun. Jaraknya. Dia tuh kepala kurang lebih 35-40an. Oke. Nah, ketika Bang Ali diudahin masa kerja di situ, diganti sama perempuan, kebanyakan karyawan situ. Nah, sekarang kan itu kan tahun 2003, berarti kan 2023. Tahun yang lalu. Iya, betul. Kan tahun 2023 kan bulan Agustus. Iya. Berarti selesainya tetap tahun ini. Tahun ini bang, iya. 2024. Betul. Nah itu ada update terakhir nggak tentang tempat itu gitu? Nah, tentang update terakhir ini sih banyaknya simpang siur, kayak apa ya, nggak sinkron dengan, maksudnya nggak sesuai sama visi misi SPP gue bang. Jadi ada salah satu perempuan yang maksudnya yang kerjanya nggak efisien lah, jadi gonta-ganti karyawan. Nggak maksimal kerjanya. Nggak maksimal, nggak sesuai sama visi misi yang dibentuk sebelumnya. Begitu sih bang, itu doang paling yang gue cerita, yang gue dapet ya. Nah, kan dari awal banget Bang Ali masuk kerja kan udah banyak yang notice nih kalau di sini tuh tempatnya lumayan serem nih. Betul. Gitu. Ada nggak kayak misalkan pernah Bang Ali tanya ke Pak Robi ya, pelitnya ya, Pak ini tuh tempatnya sebelumnya apa sih Pak, sebelum tempat jadi ini pabrik bentuknya ya? Pabrik. Dan sebelum pabrik ini tuh apa sih Pak? Nah, ini gue juga ada salah satu yang belum gue ceritain bang, ya dari kasusnya Pak Robi. Dia itu pernah bang, malam-malam lagi ngedata ya kan, lagi main laptop. Dari cerita dia, itu di belakang dia bang, dia ngeliat hordeng terbang, kayak hordeng bentuk putih, kayak misalnya kuntilanak. Betul. Itu dia malam-malam. Nah makanya ketika dia masuk malam, ya udah di jam-jam 1 sampai jam 3 lah, udah menjelang pagi, itu dia bantuin tim-tim gue bang untuk produksi, karena emang dia walaupun udah lama tetap lah bang masih punya rasa takut dia. Dia juga nggak mau sendirian. Gitu dari cerita Pak Robi itu. Cuma dia juga banyak ngalamin, cuma yang diceritain itu aja sih yang gue tahu detailnya. Detail maksudnya cerita terdahulunya ya. Iya betul. Untuk background dari lokasi itu sebelum pabrik belum enggak. Yang gue tahu sih background itu karena di samping pabrik gue ini bisa dibilang pabrik pembuatan mobil ya bang. Pabrik otomotif? Iya. Pabrik otomotif ya kan. Di sebelah kan pabrik otomotif, pokoknya sekelilingnya itu pabrik otomotif bang. Nah gue pun heran karena gue selama tinggal di situ kan gue nggak jauh ya bang dari rumah gue lah. Bahkan gue baru tahu kalau di tengah-tengah
pabrik otomotif itu ada perusahaan daging bang. Nah usut punya usut, gue dapet info dari leader sama SPP gue yang baking ini maksudnya angkatan lah bang lah, bisa dibilang TNI yang berpengaruh. Oh oke. Dia buka pabrik daging di situ. Betul, karena kan yang gue tahu itu bang ya, limbah pembuatan daging itu kan ya bisa dibilang cukup bahaya lah. Iya. Ya kan mengalir, apalagi di sampingnya kan nggak efisien, pabrik otomotif terus dicampur sama pabrik pengolahan makanan. Itu bertolak belakang ya. Bertolak belakang betul. Karena emang yang bakingannya bisa dibilang berpengaruh. Ya udah, wis normal-normal aja bang. Iya, karena kan setahu gua kan ya tempat kawasan produksi iya. Apalagi otomotif ya. Otomotif betul ya kan, maksudnya kenapa bisa ada bersih lah, itu bersih bang tempat-tempat otomotif itu. Karena emang perusahaan pabrik mobil ya kan ternama, bisa dibilang. Nah dari sini udah gambaran, udah tahu nih kalau yang orang sekitar pasti nonton. Udah pasti tahu bang. Ini tempatnya nih gitu. Betul, apalagi kawan-kawan gue yang nonton. Udah pasti di situ tempatnya gitu. Paling pada ketahuan nih bang. Oke, gue tahu tempatnya nih gitu. Kayak gue juga tahu tempatnya nih bang. Iya. Oke. Pasti tahu. Berarti ada info gak pabrik ini tuh udah berdiri dari tahun berapa? Jadi itu pabrik kebentuk malah di COVID bang. Awal COVID pabrik ini malah buka 2020. Di tahun 2020 awal. Betul. Oke. Jadi ketika orang maksudnya yang pengusaha lagi kesulitan ekonomi ya kan, karena emang COVID, perusahaan ini berdiri bang. Oh malah buka perusahaan lagi. Berdirinya sebuah perusahaan yaitu pabrik pembuatan stick. Oke. Berdiri sampai sekarang. Sampai sekarang bang. Oke, siap. Oke, terima kasih nih Bang Ali udah cerita di Lotan Bisnis sudah 2 kali nih. Yang pertama kan supermarket ya? Iya betul bang. Nah sip-sipan juga ya itu ya? Iya betul, sip-sipan juga. Ada yang meninggal. Nah, ini yang tempat daging. Iya. Ada yang meninggal juga. Ada yang meninggal juga, bener bang. Dan ini dua cerita Bang Ali itu yang meninggal tuh di ruangan pendingin ya? Iya. Yang bisa dibilang yang pertama itu kan ya kecelakaan kerja di dalam pendingin. Kalau yang di tempat gua kerja yang kedua ini daging, karena emang maksudnya emang nggak disiplin aja lah bang dari si awal. Keteledoran aja. Betul. Keteledoran. Karena nggak tidur, nggak sarapan, ya maksain diri. Gitu sih bang. Oke deh, siap sekali lagi. Terima kasih nih Bang Ali udah mampir ke Lotus lagi. Makasih juga udah diundang bang. Siap, sama-sama bang. Oke, itu tadi cerita dari Bang Ali, pengalaman tentang jaga atau kerja di tempat pabrik pembuatan stick atau daging. Jadi sebelum closing gue mau ingetin ke kalian, buat kalian belum subscribe channel Lotan Bisnis, bantu kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Jadi buat kalian mau join harus menjadi Lotan Bisnis, cara gampang banget, langsung aja kontak nomor WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah video ini. Jadi akhir kata gue Rizko dan Bang Ali pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.